kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 kali masuk penjara seorang residivis kembali curi sepeda motor. Tolak ajakan berhubungan badan, seorang petani karet perempuan di Kabupaten Ogan, Komering Ulu jadi korban penganiayaan. Perajin alat masak tradisional dandang asal Pali masih eksis. Pembeli datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Hendak pulang ke rumah usai bekerja, seorang pria di Kota Palembang menjadi korban komplotan begal bersenjata tajam. Bahkan korban ditendang pelaku hingga terjatuh dari sepeda motornya. Atas kejadian itu, korban pun harus kehilangan sepeda motor yang baru 1 minggu dibelinya. Seminggu menikmati bahagia naik sepeda motor baru, Bayu Andika kini mau tak mau kehilangan sepeda motornya karena jadi korban perampokan. Akibatnya, korban harus menderita kerugian hingga 18 juta rupiah. Ya, alasan itu pula yang membuat Bayu datang ke kantor polisi. Perampokan yang dialaminya terjadi di Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang pada Kamis malam. Saat melintas di depan Dekranasda, tiba-tiba dari arah belakang datang 4 orang tak dikenal berboncengan 2 sepeda motor. Mereka memepet korban dan langsung menendang korban hingga terjatuh. Namun saat korban ingin mengambil sepeda motornya, salah satu pelaku mengancam dengan sebilah celurit dan membawa kabur sepeda motornya. Motor yang belakang itu macet, Pak. Berapa pelaku ya? 4. Ya. Dua motor. Kita tuh lagi dari mana? Dari training Begawi. Oh, training Begawi. Iya. Itu kejadian malam atau siang? Malam, Pak, sekitar 9:30. Gimana itu kejadiannya? Simpang Dekranas. Itu motor baru ya? Belum. Iya, Pak, motor baru. Baru ngembeknya gitu. Baru berapa lama motor? Baru 7 hari, 6 hari. Kini aparat Polrestabes Palembang masih menyelidiki kasus ini guna menangkap para pelaku yang sudah meresahkan. Jadi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, sebuah jembatan yang menghubungkan 4 desa di Kecamatan Abab, Kabupaten Pali ambruk. Diduga ambruknya jembatan yang baru dibangun kurang 1 tahun itu karena tidak kuat menahan beban. Agar dapat melintas, warga terpaksa membentangkan papan di atasnya. Dengan sangat hati-hati, pengendara sepeda motor ini melintasi kayu penyambung antar jembatan. Jika salah sedikit, maka akan terjatuh dari atas jembatan. Ya, jembatan di desa Pengabuan, Kecamatan Abad, Kabupaten Pali ini ambruk. Diduga ambruknya jembatan yang baru 1 tahun dibangun ini karena tidak kuat menahan beban di atasnya. Rusaknya jembatan sepanjang 30 meter ini ikut mengganggu aktivitas warga setempat. Pasalnya, jembatan menjadi satu-satunya akses warga menuju Kecamatan Abab. Jika harus menggunakan jalan alternatif, warga harus memutar yang waktu tempuhnya sangat jauh dan lebih lama. Menghambat perjalanan. Artinya menganggap berapa lama jembatan ini dibangun, Pak? Berkisar 1 tahun. Apa harapan Bapak untuk pemerintah, Pak? Dibangun kembali. Warga berharap jembatan ambruk ini dapat segera diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Pali. Sebab jika terus dibiarkan, dapat mengganggu perekonomian warga setempat khususnya bagi petani untuk menjual hasil pertanian mereka. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter ditemukan di atas atap sebuah kios di Terminal Pendopo, Kabupaten Pali. Proses evakuasi pun berlangsung cukup lama karena tubuh ular sempat melilit di salah satu. Dengan hati-hati petugas damkar berjibaku menangkap ular sanca yang bersarang di atap sebuah kios di Terminal Pendopo, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Petugas sempat kesulitan karena ular sanca sepanjang 3 meter itu melilitkan tubuhnya di salah satu kayu. Namun petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular dari atas atap.
Keberadaan hewan melata itu berawal dari kecurigaan pemilik kios saat mendengar suara aneh di atap kiosnya. Benar saja, setelah dicek ke atap, ditemukan seekor ular jenis sanca. Temuan sanca ini pun dilaporkan ke petugas Damkar Kabupaten Pali. Kita amankan itu ular jenis Piton reticulatus. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati membersihkan lingkungan dan juga beraktivitas di hutan selalu memakai alat pelindung diri yang benar. Diduga ular menyelinap masuk ke dalam kios berasal dari semak belukar yang ada di belakang terminal pendopo Talang Ubi, Kabupaten Pali. Ular akan dilepas liarkan petugas Damkar ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, di tengah maraknya peralatan masak modern, tak lantas membuat perajin alat masak tradisional berbahan seng atau dandang gulung tikar. Mereka bahkan terus berkembang hingga penjualan keluar Provinsi Sumatera Selatan. Masih punya alat masak ini di rumah? Ya, dandang atau alat memasak nasi tradisional ini mungkin sekarang tidak semua orang punya. Keberadaannya mulai ditinggalkan dan warga beralih menggunakan penanak nasi modern seperti rice cooker atau magic jar. Meski harus bersaing, namun keberadaan perajin peralatan memasak tradisional berbahan seng ini masih eksis di Kabupaten Pali. Salah satu perajin yang memproduksinya adalah Mahmud, warga Kelurahan Handayani, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Mahmud telah menekuni kerajinan ini secara turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Ke daerah-daerah macam ke Sekayu, kan, ke Lahat, Linggau, Marenim, sudah itu ke Pagar Alam, macam itu. Kami pernah juga ngirim sampai ke Papua. Yang 20 kilo itu sekitar 400. Oh, untuk yang kecil? Kalau yang paling kecil itu macam yang ini 25.000. 25.000 ya? Ya, untuk jelantah. Oh ya, memasak dengan dandang seperti ini bisa menghasilkan rasa nasi lebih pulen, manis, dan wangi. Silahkan buktikan sendiri. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tetrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.